Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali dengan YouTube Pas Agape. Saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang Tuhan taruh ya. Puji nama Tuhan, saudara, ini banyak pertanyaan kepada saya yang ditujukan kepada saya melalui YouTube Pas Agape, para subscriber yang menanyakan kepada saya, Bu Maria, apakah saya salah, apakah saya sesat memanggil nama Bapa Yahweh ya, saudara? Oleh sebab itu, saudara, pada hari ini saya mau menyampaikan ya dulu apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mungkin ya di kalangan para anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, karena YouTube ini memang dahsyat ya juga saudara ya, bisa menjangkau ke banyak orang, banyak kota, banyak juga negara-negara ya saudara. Jadi karena saya juga Tuhan bawa ke YouTube, jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga ditujukan kepada saya, saudara ya. Karena saya juga menyantumkan nomor WA saya untuk orang-orang yang mau konseling ya, saudara. Puji nama Tuhan, peristiwa ini terjadi kira-kira tahun lalu. Ada seorang ibu nangis-nangis kepada saya. Nangis-nangisnya ya sedih juga ya, saudara, karena ibu ini nangis, nangis, nangis. Bu, kenapa? Saya bilang gitu. Iya, gini loh Bu Maria, suami saya ini mau dibaptis ulang. Padahal dia kan udah dibaptis, ngapain dibaptis lagi? Nanti dia takut salah, takut ini ya, karena gerejanya kan percaya baptisan itu hanya sekali ya, baptisan air itu. Gimana nih Bu? Gimana? Terus saya sih bilang gini Bu, baptisan itu memang sekali, menurut setiap gereja denominasi kan ada ininya sendiri ya, masing-masing ya, saudara. Tapi ada juga orang yang bisa ke Israel, terus di Sungai Yordan dibaptis lagi, ya nggak apa-apa. Ada pendetanya yang menjadi tour leader, saya bilang gitu. Tapi kalau memang ibu dalam hal ini suami ibu mau dibaptis lagi dengan nama Ibu ini bilang dengan nama Bapak Yahweh ya saudara, ya nggak apa-apa saya bilang, kalau memang suami ibu dibaptis lagi dan ibu lihat ada perubahan-perubahan nggak, ada pertobatan sungguh-sungguh nggak, ya mungkin dia waktu dulu dibaptis terus kemudian jatuh dalam dosa, ya nggak apa-apa ibu dorong suami ibu nggak apa-apa untuk dibaptis ulang, saya bilang gitu, karena kita semua yang dilakukan itu kita nanti lihat buahnya, ya adakah pertobatan, adakah kebaikan, ya adakah buah-buah roh dan juga suami ibu semakin maju rohaninya, semakin kuat, semakin bertumbuh, ya ibu sebagai istri dukung aja, nggak apa-apa, saya bilang gitu ya saudara kepada ibu ini yang nelpon saya tahun lalu ya saudara. Jadi saya memberi nasihat yang terbaik bagi ibu ini supaya bisa menerima suaminya yang mau dibaptis ulang, nggak apa-apa, asal ibu lihat dia ada pertobatan sungguh-sungguh nggak. Kalau mau dibaptis 1000 kali dibaptis, kalau nggak ada pertobatan, nggak ada perubahan, nggak ada kedagingan yang dikerat, nggak ada karakter-karakter yang dibentuk, buat apa juga ya saudara? Ya, itu adalah kematian daging. Baptisan air itu baptisan pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, lu mau baptis 1000 kali juga percuma. Saya bilang gitu ya. Nah, kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian lagi yang kedua ya, ada seorang ibu juga nelpon saya, "Bu Maria, gimana ya Bu, suami saya Bu, suruh saya panggil nama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Lagu-lagunya juga saya nggak kenal. Lagu-lagunya kadang pakai lagu yang lama ya, tapi diganti nama dengan Bapak Yahweh. Nggak sejahtera Bu, suami saya, mereka di dalam keluarganya itu ini di Bekasi ya, di dalam keluarganya ini ada selalu mesbah keluarga loh setiap hari, saudara. Jadi dengan nama menurut ibu ini asing itu dia nggak sejahtera. Jadi nggak enak mesbahnya juga seperti sudah berbeda, berlainan. Nah, kemudian saya ya kasih nasihat Bu, kalau Bapak misalnya sebagai imam di tengah keluarga, mau supaya ada mesbah keluarga dengan memanggil nama Bapak Yahweh, ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah Ibu kalau lebih nyaman, lebih enak dengan nama yang lama, Tuhan Yesus, Bapa yang di sorga, Allah Bapa yang di sorga, atau Roh Kudus, ya nggak apa-apa, Ibu bisa doa sendiri di kamar doa ibu dengan manggil nama yang lama, dan dalam mesbah keluarga bersama suami panggil nama Bapak Yahweh, nggak apa-apa, saya bilang gitu ya. Saya masih kasih nasihat ya kepada orang-orang yang meminta nasihat kepada saya. Pokoknya ciptakan damai sejahtera dalam keluarga, jangan ada pertentangan, perpecahan maupun percekcokan saudara ya, karena itu celah iblis saudara ya. Nah kemudian
Yang ketiga, ada seorang bapak nelpon saya. Dia bilang gini, dia nyerocos ngomongnya, Bu Maria, Ibu Maria itu alam rohnya udah mulai udah kuat dalam. Ibu harusnya panggil nama Bapak Yahweh. Ibu nama lama jangan Ibu ambil pakai lagi, apalagi Ibu nanti sebagai YouTuber, Ibu pakai nama yang baru ini. Pokoknya dia mengatakan begini 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 seperti menekan saya ya untuk memanggil nama Bapak Yahweh. Terus saya bilang, "Pak, nama yang saya kenal dari dulu itu Allah Bapa di sorga, itu nggak bakal salah alamat. Dan Tuhan Yesus Kristus itu tahu nggak artinya? Kristus itu Mesias ya, juru selamat ya saudara. Dan juga Roh Kudus, Ruah Hakodes ya. Dan juga kalau Yeshua HaMashiach itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau Allah Bapa di surga, saya bilang gitu ya. Jadi saya menekankan dia apa namanya, dan juga dia bilang, "Ibu kan tidak menerima tanda cairan ya. Sama seperti Pak Lukas juga tidak menerima tanda cairan. Ibu harus ganti namanya, panggil nama Bapak Yahweh," gitu ya. Jadi kayak menekan saya nyerocos, tidak memberi kesempatan saya berbicara loh saudara. Tapi saya bilang, "Pak, tunggu Pak, beri saya kesempatan bicara ya." Akhirnya saya bicara, saya menerangkan bahwa nama Allah Bapa yang di sorga itu kita nggak bakal salah alamat ya. Dan Tuhan Yesus Kristus itu Yahshua HaMashiach, bahasa Yahudinya, bahasa Ibraninya Yahshua HaMashiach, dan juga Roh Kudus Ruach HaKodes ya. Jadi maupun yang bahasa Arab ya saudara, di mana Isa Al-Masih itu juga sama Yesus Kristus ya. Dari kalender dari kecil saya taunya kebangkitan Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Saya bilang Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Oh, Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Jadi saya taunya Isa Al-Masih itu Tuhan Yesus, saudara ya. Jadi banyak hal-hal yang kadang membuat orang tuh apa ya bingung. Padahal kita maunya sesederhana mungkin sehingga dipahami oleh orang-orang yang sederhana, orang yang kecil ya. Jangan kita punya pikiran-pikiran tuh terlalu tinggi sehingga jadi pusing sendiri, saudara ya. Jadi saya bilang sih sama bapak itu, Pak, saya tidak mau berdebat. Saya paling paling anti untuk berdebat ya. Saya juga tidak mau menyalah-nyalahkan orang atau menyesat-nyesatkan orang. Saya pantang untuk berkata dalam mulut saya ini sesat, ini sesat, ini sesat, enggak ya. Tapi kita semua menuju kekekalan ya. Jangan sampai kita tersesat dan kita menyesatkan orang. Itu aja ya saudara. Jadi Bapak ini dengan menekan saya untuk memanggil nama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Ya saya terangkan ya bahwa selama ini yang saya berdoa, yang saya sembah, ya seperti doa Bapa kami, ya Bapa kami yang di sorga, saya tetap pakai nama Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa ya. Tidak akan salah alamat karena alam roh itu tertib. Juga Yesus Kristus juru selamat, saudara bisa panggil Isa Al-Masih, bisa panggil Yeshua HaMashiach. Boleh, nggak apa-apa. Itu nama yang sama. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab, ya Isa Al-Masih maupun bahasa Yunani, ya saudara. Juga Roh Kudus, Ruach HaKodes, ya saudara. Kalau di Islam kan Rohulullah, ya saudara. Rohulullah, ya saudara ya. Jadi kita jangan sampai rancu ya menyebut nama ini, jangan sampai jadi pertentangan, perdebatan, mandatoring, jangan saudara ya. Karena iblis sukanya menekan, iblis sukanya memaksa ya. Harus ingat tanda-tanda iblis itu memaksa ya saudara. Sedangkan Roh Kudus Tuhan Yesus itu lembut. Dia aja mengetuk pintu hati ya. Kalau kita persilahkan masuk, Tuhan masuk. Jadi saudara jangan sampai tersesat. Jadi kita harus punya hati yang lembut, hati yang dibentuk. Nanti Roh Kudus sendiri yang berbicara. Oh kamu salah, oh ini benar, oh kamu yang ini jangan begini. Oh iya Tuhan ya. Jadi kita harus punya hati yang lembut, yang mau dididik Tuhan, dibentuk Tuhan. Kita mau minta Tuhan bongkar hati kita ya saudara. Jadi Bapak yang ketiga ini yang nelpon saya untuk saya ganti nama ya, untuk menyebut nama Tuhan saya. Ya, saya tolak aja ya karena saya selama ini saya mengalami Tuhan dengan nama itu. Ada kuasa saya mendoakan orang, saya melepaskan orang, saya menyembuhkan orang dengan nama itu ya. Jadi nama itu
yang berkuasa ya. Nama Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa ya saudara, di mana saya dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyembuhkan, untuk mendoakan, untuk menguatkan ya. Jadi kalau pribadi saya sih saya tidak mau merubah nama yang sudah saya kenal berpuluh-puluh tahun ya saudara. Dan juga saya boleh mengalami dengan Tuhan, Tuhan berbicara juga secara pribadi ya. Jadi saya mendorong saudara untuk lebih peka lagi dengan Tuhan, untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan ya saudara. Nah, kemudian ada seorang eh subscriber ya yang WA ke saya, dia bilang gini, "Bu Maria, saya ini ada punya teman ya. Teman ini dia udah dari tahun lalu ikut channelnya Pak Lukas Sutrisno dan dia mau baptis pembaruan, harus baptis pembaruan. Dia ngajak saya Bu Maria, tapi kayaknya hati saya kurang sejahtera gitu. Terus dia sih teman saya ini ajak-ajak saya, terus dibaptisnya gimana? Kan Pak Lukas di luar kota, saya bilang gitu. Iya, diarahkan lewat HP, katanya gitu. Jadi dia ke kolam renang bersama anaknya, dia seorang penginjil loh Bu Maria, udah menginjil ke sana ke sini, dan maksudnya dia udah mungkin hamba Tuhan ya, penginjil lah. Ya dia udah ke sana ke sini menginjil, dan dia ikut channel Lukas Pasutrisno dari tahun kemarin, dan berapa bulan ini dia ikut untuk baptis pembaruan. Jadi ikut teman saya diajak gitu ya. Teman saya ini suka kita ngobrol sih ya karena dia subscriber dan juga karena dekat di perumahannya dari perumahan saya tidak jauh ya saudara. Nah kemudian toh ngaci katanya, ya terus gimana? Saya kan nggak gitu kenal dengan Pak Lukas Sutrisno dengan apa ada beberapa YouTube saya tonton tapi sedetail apa saya kan sibuk juga ya dalam pekerjaan rumah tangga. Jadi saya nggak mengerti sedetailnya bagaimana. Kemudian iya gini Bu Maria, jadi jadi temannya ini dia nggak punya suami sih, ada anak satu dibawa ke kolam renang dekat perumahannya teman saya. Jadi teman saya diajak. Nah kemudian diarahkan, dibaptis lewat HP, diarahkan bahwa kamu dibaptis dengan nama yang baru, nama Bapa Yahweh, dan tidak boleh memanggil nama yang lain ya, nama yang lama. Ya mungkin Tuhan Yesus atau Allah Bapa, tidak boleh menyebut nama itu lagi dan tidak boleh ke gereja yang lama yang memanggil nama itu ya saudara. Terus oh masa sih begitu? Saya kan orangnya nggak tahu ya saudara ya, sedetail apa saya nggak tahu ya bahwa baptisan ulang tuh begitu ya atas nama Bapak Yahweh. Disumpah lagi Ci katanya, disumpah tidak boleh memanggil nama yang lama dan tidak boleh kembali ke gereja yang lama saudara ya. Nah kemudian teman saya ini bilang, Ci selama 3 bulan dia gelisah, mukanya gelap, muram ya. Jadi dia juga tidak bisa berdoa ya, tidak bisa seperti dulu lah gitu ya saudara. Kemudian teman saya ini mengajakkan satu kebaktian, terus hamba Tuhannya bilang, kamu doa sendiri, putuskan setiap sumpah itu ya, membuat kamu tidak damai sejahtera dan gelisah. Akhirnya teman saya ini doa sendiri ya. Akhirnya mulai sekarang dia bisa kembali lagi menyebut nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus maupun Allah Bapa ya. Ya seperti saya juga ada juga subscriber saya bilang apa namanya, Allah itu nama dewa, nama dewa. Saya bilang, setahu saya Allah yang saya sembah itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Allah yang saya sembah itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya bilang gitu, bukan dewa ya saya menolak ya dalam hati saya juga. Kita nggak nyembah dewa, itu Allah Bapa ya, seperti doa Bapa kami yang di sorga ya, saudara ya. Nah kemudian saya juga apa namanya ya, ada satu lagi. Nah, dia suka penginjilan di daerah Anyer ya saudara. Dia ngikutin terus juga Pak Lukas Sutrisno ini. Nah, pada saat dia mendengar YouTube yang lain bahwa ada penglihatan Pak Lukas ini diikuti apa jadi Lucifer apa diikuti Lucifer ya, saudara ya. Nah,
"Aduh, jangan loh Bu Maria, itu bahaya, ada Lucifer ada Lucifer." Saya bilang, "Lucifer?" Saya bilang gitu. Saya juga, ya dengar-dengar aja ya, karena para subscriber banyak yang nelpon saya. "Ya saya nggak mau ikutin lagi deh, itu katanya sesat, saya harus panggil nama Bapak Yahweh." Sedangkan saya menginjil aja pakai nama Tuhan Yesus ya. Dia banyak menginjil di daerah Banten ya, Saudara. Mungkin dia juga nonton YouTube ini ya, YouTube saya, karena dia telepon ke saya ya. Nah, kemudian saya banyak nginjilin orang-orang, nelayan-nelayan di daerah Anyer situ ya. Nah, kalau mereka udah bertobat diarahkan ke gereja di rumah-rumah. Karena di Banten sulit sekali ya untuk pembangunan gereja ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia ada nanti pemuritan ya. Udah injilin, mau menerima Yesus, ada pemuritan diarahkan ke gereja-gereja yang setempat ya saudara. Ya saudara, jadi tentang nama itu saya juga sempat berpikir ya gini, Tuhan gimana ya tentang nama ini ya. Soalnya ada beberapa waktu yang lalu saya ikutin juga doanya Pak Lukas karena ada subscriber saya bilang gini, "Bu Maria, kamu buka YouTube Pak Lukas nih, pasti kamu diberkatin." Oh iya ya, saya pikir saya lumbung-lumbung Yusuf nih tinggal sedikit nih, saya bilang gini ya. "Ah, udahlah saya buka nih, ada bagus nih." Itu saya ikutin doanya. Waktu itu Pak Lukas itu doa, ikutin seluruh jemaatnya, doa dia mengatakan bahwa saya orang yang diberkati, saya orang yang tidak pernah susah, saya orang pokoknya apa yang Pak Lukas ngomongkan jemaatnya ikut, saya juga ikut ya saudara, lewat YouTube loh saudara, jemaatnya ikutin doanya Pak Lukas, saya juga ikutin saudara. Bahwa seperti perkatakan yang baik ya, maksudnya berkat masuk, tidak pernah kekurangan lagi. Bagus sih saya ikutin saudara ya. Saudara tahu itu kira-kira malam jam 9-an saudara. Terus setelah selesai denger YouTube-nya Pak Lukas atas saran teman saya, saudara tahu saya pas buka HP BCA di HP itu ada yang masuk saudara 5 juta. Wah, lumayan. Hebat juga nih. Baru doa sebentar udah masuk duit nih 5 juta. Saya bilang gitu ya. Saya bilang sama anak saya, Mami baru ikutin doa Pak Lukas nih, langsung dapat duit 5 juta nih, saya bilang gitu. Tapi saya ikutin terus ya enggak ya saudara ya. Karena kalau saya pikir kalau Tuhan gerakan aja saya ikutin ya. Kalau belum ada dorongan roh atau kegerakan apa saya tidak ikutin ya saudara ya. Jadi kemudian eh gini loh, apa namanya, kadang saya juga share-share, ada beberapa YouTube Pak Lukas itu yang bagus, saya share-share ke teman-teman ya. Karena ada satu subscriber juga suka nonton Pak Lukas ini, "Bu Maria ini bagus nih." Iya, iya, ya saudara. Jadi pada intinya gini ya saudara, nama Allah Bapa, Yeshua Hamashiach Elohim boleh disebut ya sebagai Allah Bapa, Yahweh Elohim. Dan jangan sampai kita juga tidak mengucapkan Yeshua Hamashiach, Yesus Kristus itu Tuhan ya. Dan juga Isa Al-Masih sama ya saudara. Karena ada teman saya yang muslim juga, dia waktu itu sholat tahajud didatengin menyatakan Tuhan tuh akulah Isa Al-Masih loh saudara. Bertobat teman saya, ini yang masuk di persekutuan doa saya, orang muslim, Tuhan datang menyatakan dirinya sebagai Isa Al-Masih saudara. Jadi itu nama yang sama, jadi alam roh itu tidak akan tertukar. Jadi saudara jangan bingung, jangan penekanan nama harus mandatoring, jangan ya. Itu lama-lama bisa sesat. Seperti saya namanya Maria. Kalau di bahasa Inggris di Amerika saya dipanggil Mary ya kan? Mary ya kan? Kalau di Muslim saya menyatakan diri saya sebagai Siti Maryam ya. Saya kalau pelayanan ke orang Muslim, saya ini Ibu Siti Maryam. Saudara ya. Jadi jangan bingung soal nama ya, karena kalau di Arab itu Isa Al-Masih ya, Allah Bapa Allah ya. Jadi Alkitab itu, Injil itu ditulis dari bahasa Yunani. Kita tidak salah memanggil nama Yesus Kristus ya. Kalau Ibraninya, bahasa Ibraninya itu Yahshua Hamashiach ya, Rohul Kudus, Rohulullah
atau juga Ruach HaKodes, nama yang sama. Jadi saya bilang tidak sesat memanggil nama Bapa Yahweh Elohim ataupun Yeshua HaMashiach ataupun Rohul Kudus, ya, Ruach HaKodes, ya. Jadi kita nama terserah, kayak ayah saya orang Chinese, papa saya Toto, bahasa Cungkwo, saudara. Selalu panggilnya Sangti, ya, Tuhan. Tuhannya papa saya panggilnya Sangti Cuhu, Tuhan memberkati. Cu Yesu. Panggilnya Cu Yesu, apa salah? Enggak, tetap benar. Tuhan Yesus, saudara ya. Jadi nama itu jangan jadi perdebatan, jangan menjadi mandatoring, pemaksaan, dan juga pembaptisan ulang itu jangan sampai tidak boleh kembali ke gerejanya, ataupun tidak boleh memanggil nama Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga. Jangan, saudara. Karena nanti pelan-pelan ujungnya akan tersesat dan menyesatkan. Ya, jadi saya membuat YouTube ini karena banyak sekali pertanyaan dari para subscriber, ya. Jadi kita bisa memanggil nama Allah Bapa Elohim, Bapa Yahweh Elohim, Ruach HaKodes, maupun juga Yeshua HaMashiach, atau juga Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, ataupun bahasa Arabnya Allah, ataupun juga Isa Al-Masih, maupun juga Rohulullah, rohnya Tuhan, Rohulullah, ya. Jadi pemanggilan nama ini jangan dipaksakan, harus bahaya ya, saudara. Kemudian saya juga ngobrol dengan satu orang subscriber, iya ya Pak Lukas ini kenapa sih harus dipaksa gitu ya, nama Bapak Yahweh, gak boleh kembali ke gereja yang lama, gak boleh memanggil nama yang lama. Terus teman saya bilang gini, iyalah Cimaria, kalau Pak Lukas suruhnya nggak boleh kembali ke gerejanya supaya ikut ke gerejanya dia, supaya perpuluhannya ke dia semua, dan dia kan lagi bangun kehilah. Itu teman saya loh yang ngomong ya, bukan saya. Oh gitu ya, saya kan ada apa pemasukan nih, tahu gitu. Oh lagi bangun kehilah gitu kan. Jadi oh iya, semuanya harus ke dia, ke dia, ke dia. Maka bahayanya gitu ya, saudara. Hamba-hamba Tuhan itu bahayanya, oh ini gerejaku, ini jemaatku, ini harusnya begini, begini, harus. Jadi setiap pendeta, setiap gereja seringkali membangun kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Tuhan. Makanya hati-hati sekali ya di akhir zaman ini. Saya juga selalu diingatkan Tuhan, pas agape itu bukan milik saya, pas agape itu milik Tuhan. Jadi setiap apa yang Tuhan berikan lewat lumbung-lumbung Yusuf, saya bagikan ke gereja-gereja juga interdenominasi. Bukan hanya ke Pas Agape yang Cibubur, Pas Agape Bandung, Pas Agape Serpong, dan banyak juga yang di luar-luar kota. Ya, bukan hanya untuk Pas Agape, saya bilang ini untuk semua interdenominasi. Ya, bukan hanya untuk orang-orang miskin aja, ada juga yang titip untuk pelayan-pelayan, untuk hamba-hamba Tuhan, berkat-berkat ya saya salurkan, saya berikan. Ya, saudara yang Tuhan taruh, ada beberapa saya bagikan motor, ada juga mobil, walaupun ada yang second, ya nggak apa-apa saudara, ya buat hamba-hamba Tuhan pelayanan, baik dana, ya saudara, bagi-bagikan orang ke orang susah, orang miskin, pelayan ke anak yatim, kemana aja yang Tuhan dorong saudara ya. Jadi orang muslim juga ada yang kita bantu saudara ya. Jadi ya setidak-tidaknya orang yang anak Tuhan dulu, selebihnya baru ke orang-orang di luar ya saudara ya. Ya puji Tuhan saudara, jangan jadi satu apa ya perpecahan ya. Kita juga doakan supaya Pak Lukas juga tidak mengeraskan hati, tapi melembutkan hatinya. Kalau banyak nasihat dari luar ataupun ada yang bilang sesat, jangan marah, jangan balas gitu ya. Jangan balas lagi sesat menyesatkan, jangan. Kalau saya ditegur, dididik, ya, saya berdoa menangis di kaki Tuhan. Tuhan, kalau saya salah, saya minta ampun Tuhan, bentuk hati saya, daur ulang lagi saya tidak mau mengeraskan hati saya. Kalau banyak teguran-teguran dari luar, kalau enggak nanti Tuhan sendiri yang tegur, daripada masuk neraka, enggak sampai ke sorga, saudara ya. Hati-hati kita juga ini goyim ya, orang-orang yang di luar Israel
ya yang dicangkokkan. Jangan kita ke Yahudi-Yahudian, terlalu ke Yahudi-Yahudian gitu ya. Yang utama itu kita menjangkau jiwa-jiwa bahwa kepada Tuhan juru selamat supaya selamat ya. Bukan bikin apa ya ibaratnya apa namanya, mencari-cari jiwa-jiwa yang sudah bertobat terima Yesus, malah untuk dibaptis ulang lagi. Jangan, saudara. Yang penting bertobat sungguh-sungguh, hidup benar, hidup kudus, ikuti jalan yang lurus. Saya juga diingatkan Tuhan ya, ada 2 ayat di dalam firman Tuhan. Nah, di dalam Filipi 2 ayat yang ke 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Jadi Tuhan sangat meninggikan nama Yesus. Jadi seringlah memanggil nama Tuhan Yesus atau Yeshua HaMashiach. Karena Tuhan Allah Bapa di sorga sudah memberikan nama di atas segala nama. Setan gemetar atas nama Yesus Kristus ya. Karena tahu nama inilah nama yang Allah Bapa berikan. Tuhan Yesus itu wujud Allah. Kalau Allah Bapa itu tidak ada wujudnya, dia terang, dia cahaya. Makanya diberikan wujudnya melalui Yesus Kristus ya. Satu lagi ayatnya di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah nama di atas segala nama. Semua yang di bumi, di langit, di kolong bumi, di bawah bumi sekalipun semuanya harus tunduk kepada nama ini. Bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Bahasa Yunaninya Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Ya, jadi saudara lebih sering pakai nama ini berkuasa untuk mendoakan orang, melepaskan orang, dan jangan lupa minta baptisan Roh Kudus ya. Jadi kalau gereja-gereja yang menolak baptisan Roh Kudus itu hati-hati, itu bisa tersesat. Makanya Roh Kudus itu diberikan, suruh tunggu di Kisah Rasul, akan diberikan kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah dan kita punya power dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi semuanya mengarah ke jiwa-jiwa ya. Jangan mengarah kepada bangunan ya, karena tubuh kita bait Allah. Jadi yang akan dirusakkan oleh iblis tubuh kita ya, bukan gedung ya. Makanya saya juga semua yang mau apa namanya, mau menginjil, mau di akhir zaman ini mau revival, ayo doa dari rumah ke rumah, 2-3 orang berkumpul is okay ya saudara. Dan juga kalau memang ada kumpul beberapa orang, kita pakai gereja-gereja setempat, kita kasih PK, kasih berkat ya, ataupun sewa tempat yang murah, tidak seberapa. Kita tidak apa namanya, penginjilan ini seminim mungkin dana biaya. Seringkali saya juga punya satu paradigma yang salah tuh begini ya. Oh, penginjilan harus ada dana. Oh, kita harus diberkati, kita harus kaya, baru kita bisa menginjil. Saya seringkali kadang bilang kepada salah satu subscriber bilang gini, kalau kita susah, kere, ya miskin, terus kita nginjilin orang, Tuhan lu aja kere, miskin, gua nggak mau dah ikut Tuhan lu, saudara gitu ya. Jadi eh, apa namanya gini loh, saya mau meluruskan ya, tidak orang diberkati kaya dulu baru menginjil, enggak. Jadi orang-orang sederhana, makan apa adanya, uang pas-pasan juga bisa menginjil, bersaksi ya saudara. Jadi kita tidak, nantilah kalau gue diberkati baru gue mau nginjil. Enggak saudara ya, kita cuman bersaksi, ngobrol tentang Tuhan. Dan juga jangan memalukan nama Tuhan ya. Maksudnya sering ngutang, sering pinjam-pinjam. Kan ada ayatnya juga, Tuhan jangan berikan aku kekayaan yang melampaui kemampuan saya ya. Sehingga kita bisa sombong dan berkata,
siapa Tuhan, mana Tuhan, ataupun jangan berikan aku kemiskinan supaya aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Jadi kita minta apa? Bagian kita aja, saudara, yang dari Tuhan. Ya, kayak kalau saya dikasih penglihatan, Tuhan berikan saya villa, saya doa aja, Tuhan terima kasih untuk villa yang kau berikan. Itu semua akan saya kembalikan tuh kemuliaan Tuhan untuk mengadakan revival. Siapapun gereja manapun interdenominasi boleh pakai gratis, saya bilang gitu ya. Jadi apapun bawa ke Tuhan, apapun kita doakan ya saudara. Kalau lumbung Yusuf lagi kurang, Tuhan, aku percaya Tuhan sudah mengirimkan orang-orang untuk memberkati. Ya, jadi kita gak usah masalah uang tuh nggak usah jadi satu penekanan ya. Maksudnya harus. Nanti kita jadi cinta uang, cinta mamon, saudara ya. Saya sangat hati-hati sekali soal uang ini karena saya dididiknya keras banget tentang uang. Dari kecil saya susah sekali. Sampai umur seginilah baru ada kelonggaran dari tahun 2020 udah ada kelonggaran. Maksudnya freedom untuk keuangan ya. Gak usah pusing lah masalah keuangan. Kadang saya juga pusing dulu pusing untuk pelayanan perlu dana, untuk keluarga perlu dana. Saya juga bukan hanya apa namanya sebagai istri aja bukan bukan hanya sebagai apa namanya ibaratnya apa namanya tulang rusuk ya. Kita istrinya juga jadi tulang punggung, saudara. Double. Jadi saya diproses Tuhan banyak sekali tentang uang. Jadi hati-hati tentang mamon ya. Jadi jangan terus kita cecer uang ya. Karena pernah satu kali saya bilang, ini YouTube yang ini bagus nih Pak Lukas nih, kamu nonton nih. Saya kasih tahu nih bagi orang-orang yang susah gitu, maksudnya yang kekurangan dalam keuangan nih bagus nih. Seperti ada apa perkatakan untuk hal yang baik ya. Jadi kita menerima hal yang baik, kita memperkatakan yang baik, kita menerima yang baik ya, Saudara. Oh, itu Pak Lukas yang itu ya, yang fotonya ada lagi meluk uang sebanyak-banyaknya itu dolar atau apa. Tahu aja saya bilang. Udah dikasih tahu ya, belum dikasih tahu dia udah tahu aja. Oh, itu tuh pendeta yang melok duit tuh katanya gitu. Oh, saya lihat oh iya benar ada covernya Pak Lukas lagi meluk duit banyak saudara ya. Ya udahlah saudara ya kita mendoakan saja jangan sampai tersesat, jangan sampai cinta uang, jangan sampai sombong ya saudara ya. Klarifikasi Pak Lukas tuh kemarin dikasih tahu temen tuh apa namanya bahwa dia bukan pengikut Lucifer. Kalau ada YouTube saya yang mengatakan saya pengikut Lucifer, saya kasih 50 juta. Waduh, apa-apa dihitung dengan uang apa-apa, pikirannya udah uang nih saudara ya. Hati-hati, jangan sombong ya saudara. Pak Lukas ini biarlah kita doakan, jangan sampai cinta mamon, jangan sampai tersesat dan menyesatkan, mandatoring pemaksaan nama Bapa Yahweh, kita doakan ya. Karena bagaimanapun juga ada beberapa YouTube-nya yang sangat memberkati, ya. Tapi selebihnya jangan sampai benang merahnya putus ya. Yaitu benang merahnya apa? Tuhan kita itu Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi seringlah kita memanggil nama Yahshua HaMashiach. Dalam penyembahan pun saya panggil nama Yahshua HaMashiach. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku yang ajaib, yang menebus dosa-dosa saya. Ya, puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang lebar. Saya percaya biarlah YouTube ini membawa kedamaian di hati ya. Jangan sampai memaksa jadi ada perpecahan dalam keluarga. Istri-istri khususnya ciptakan damai sejahtera. Doakan kalau suaminya keras, harus baptis ulang keras, harus panggil nama Bapak Yahweh, kita doakan ya saudara supaya dibukakan pikiran. Jangan mau-maunya sendiri, jangan keraskan hati ya. Kita harus menciptakan damai sejahtera dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu nggak bakal salah alamat di alam roh. Jadi kalau ada orang nanya, Bu Maria, salahkah saya memanggil nama Bapak Yahweh? Nggak salah, saya bilang. Nama Bapak Yahweh Elohim, Allah Bapa. Kalau orang Yahudi sendiri aja memanggil nama YHWH itu dengan suara pelan dan disingkat karena nama itu begitu sakral. Ya, kenapa di Indonesia gampang aja panggil nama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Sedangkan orang Yahudi sendiri kalau ngomong Bapak Yahweh itu disingkat YHWH.
ya saudara. Itu pun nama yang sakral, nama yang kudus. Jadi saya lebih suka panggil saja nama Yahshua HaMashiach. Nama di atas segala nama, di mana Bapa di surga sudah memberikan wujud Allah itu Yesus Kristus, dan nama yang berkuasa itu Yesus Kristus. Ya, kita bisa mendoakan, melepaskan, menyembuhkan dengan nama itu. Jadi saluran kuasa Tuhan ya, pada intinya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, biarlah YouTube channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, di mana pada akhir zaman ini banyak orang bingung Tuhan dengan nama Bapa Yahweh ini, tapi biarlah Tuhan Kau bukakan hati dan pikiran mereka, jangan biarkan mereka tersesat dan menyesatkan, jangan hati mereka dikeraskan Tuhan, lembutkan Tuhan, mari Roh Kudus jamah Tuhan, setiap orang-orang yang sudah memanggil nama Bapa Yahweh ini, mereka boleh lebih lagi, tidak mandatoring dan juga tidak memaksa kepada orang-orang, tetapi lembutkan hati mereka Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan, nama Yahshua HaMashiach, dan kami percaya di dalam nama itu ada kuasa, di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus yang olehnya kita diselamatkan. Terima kasih, berkati Pak Lukas Tuhan, berkati gerejanya, jemaatnya semuanya, biarlah semuanya boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yahshua HaMashiach yang kami sembah. Haleluya. Amin.